Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Adapun maksud dan tujuan kami dalam video pembelajaran ini, yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai struktur-struktur sosial dan struktur sosial masyarakat Indonesia. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tarisa Diba Fitriana yang berlaku sebagai moderator sekaligus penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hijab Putra Zai dengan NIM 3191131020. Nah, dalam video pembelajaran ini saya berperan sebagai penyaji, yaitu penyaji kelima atau penyaji yang terakhir. Nah, dalam penyajian saya akan membahas mengenai struktur sosial masyarakat Indonesia. Nama saya Risma Griseldi Simorangkir dengan NIM 3191131018. Di sini saya bertugas sebagai penyaji dalam membahas bentuk-bentuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Emalam Saputra. Saya dari kelas C Pendidikan Geografi 2019. NIM 319243108 dan di sini saya dari kelompok 2 Studi Masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cintia Simarmata, NIM 31931131009 sebagai tim penyaji bentuk-bentuk struktur sosial dan struktur sosial masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Diba Fitriana, NIM 3191131131004. Dalam video ini saya berperan sebagai moderator dan tim penyaji yang mempresentasikan tentang bentuk-bentuk struktur sosial berdasarkan sifat. Di sini saya akan menjelaskan definisi struktur sosial. Secara harfiah, struktur bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk. Struktur tidak harus di dalam bentuk fisik, ada pula struktur yang berkaitan di dalam masalah sosial. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Secara konseptual, struktur sosial didefinisikan sebagai keseluruhan antar unsur-unsur pokok di dalam masyarakat. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain adalah aturan, lembaga, serta lapisan-lapisan di dalam masyarakat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, struktur sosial merupakan salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu di dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan pedoman hidup tingkah laku setiap individu. Dan dilansir oleh Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, struktur sosial di dalam sosiologi pengaturan instansi yang khas dan stabil di mana setiap manusia di dalam masyarakat berinteraksi dan hidup bersama. Secara umum disepakati bahwa istilah struktur sosial mengacu pada keteraturan di dalam berkehidupan sosial. Penerapannya tidak konsisten. Struktur sosial terkadang didefinisikan hanya sebagai hubungan sosial yang terpola. Aspek-aspek reguler dari interaksi antar anggota sosial tertentu. Mungkin cukup sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bentuk struktur sosial. A. Berdasarkan identitas dalam keanggotaan masyarakat. Ada beberapa identitas keanggotaan masyarakat, diantaranya yaitu yang pertama, struktur sosial homogen. Struktur sosial homogen adalah struktur sosial yang memiliki latar belakang kesamaan identitas dari setiap anggota masyarakat, antara lain seperti kesamaan agama, ras, maupun suku budaya. Yang kedua, struktur sosial heterogen. Struktur sosial heterogen merupakan struktur sosial yang ditandai oleh adanya keragaman identitas anggota masyarakat. Masyarakat dengan struktur sosial heterogen memiliki latar belakang sosial,
suku, agama, ataupun Sosial ras. berdasarkan ketidaksamaan sosial. Pertama, definisi ketidaksamaan sosial. A. Keanekaragaman. Individu dalam interaksi disebut ketidaksamaan sosial. Interaksi individu yang beraneka ragam menghasilkan perbedaan penghargaan. Penghargaan terhadap hal-hal tertentu akan mendapatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi daripada hal-hal lain. Berdasarkan ketidaksamaan sosial, bentuk struktur sosial dikelompokkan secara horizontal dan vertikal, yang dalam pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik, yang meliputi jenis kelamin, warna kulit, rambut, bentuk dan tinggi badan, serta lain-lainnya. Sedangkan pengelompokan manusia berdasarkan ciri non-fisik atau ciri sosial budaya meliputi kecerdasan, keterampilan, minat, bakat, dan motivasi. Bentuk-bentuk struktur sosial berdasarkan sifat. Ada beberapa bentuk-bentuk struktur sosial berdasarkan sifat yang diantaranya yaitu struktur sosial kaku, struktur sosial luas, struktur sosial formal, dan struktur sosial informal. Yang pertama adalah struktur sosial kaku. Struktur sosial kaku merupakan suatu bentuk struktur sosial yang tidak dapat diubah dan masyarakat akan menghadapi kesulitan besar apabila melakukan perpindahan status atau kedudukannya. Misalnya adalah masyarakat yang menganut sistem kasta, status seseorang sudah ditentukan sejak lahir. Struktur sosial luas ialah, dalam struktur ini, setiap anggota masyarakat bebas bergerak untuk dapat melakukan perubahan, misalnya terdapat pada masyarakat dengan stratifikasi terbuka. Yang kedua adalah struktur sosial formal. Struktur ini merupakan suatu bentuk struktur sosial yang diakui oleh pihak yang berwenang, misalnya lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang terdiri dari bupati, wakil bupati, sekwilda, dan lain-lainnya. Struktur sosial informal. Struktur sosial informal ialah struktur sosial yang nyata, ada, dan berfungsi, tetapi tidak memiliki ketetapan hukum dan tidak diakui oleh pihak yang berwenang. Misalnya, dalam suatu masyarakat terdapat tokoh yang memiliki wibawa dan karisma, dipatuhi dan disegani oleh masyarakatnya, tetapi tidak berada dalam struktur yang formal. Baik, saya akan melanjutkan penyajian presentasi makalah kelompok kami yaitu bagian C, struktur sosial masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya negara Indonesia merupakan negara plural, terlihat jelas dari keadaan geografisnya yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau yang tersebar dari 3.000 mil dari timur ke barat dan 1.000 mil dari utara ke selatan. Ciri dari kemakmuran Indonesia terwujud dalam satu suku bangsa yang memiliki kepribadian, sifat, corak, dan perilaku budaya yang berbeda-beda. Masing-masing suku bangsa memiliki rasa solidaritas dan kebanggaan atau primordialisme terhadap kelompoknya yang seringkali berpotensi menciptakan konflik antar suku bangsa. Nah, untuk struktur sosial masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki dua dimensi sosial. Yang pertama, dimensi horizontal, dan yang kedua yaitu dimensi vertikal. Baik, kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu dimensi horizontal masyarakat Indonesia. Dimensi horizontal mencakup keterkaitan bersama kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda seperti etnik, keluarga, bahasa, agama, dan rasial dalam kerangka loyalitas dan lembaga nasional. Secara horizontal, masalah integrasi nasional Indonesia tidak terbagi secara tajam menurut garis ras, meskipun di dalamnya terdapat minoritas Cina, India, Arab, dan lainnya. Indonesia juga tidak terbagi secara tajam menurut garis bahasa karena Indonesia ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain Indonesia juga menghadapi problem integrasi yang serius, misalnya batas provinsi dan kabupaten Indonesia identik dengan batas kesukuan. Hal ini merupakan warisan kolonial Belanda. Antara satu provinsi dan provinsi lain umumnya berbeda secara kesukuan dan agama. Misalnya, antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, keduanya berbeda dalam hal suku bangsa, yaitu di mana Provinsi Aceh dan Batak, dan di dalam hal agama yaitu Islam dan Kristen. Baik, kita lanjut kepada bagian yang kedua yaitu dimensi vertikal masyarakat Indonesia. Dimensi vertikal meliputi kesenjangan politik, ekonomi, dan budaya antara perkotaan dan pedesaan,
antara orang berpendidikan barat dan tidak berpendidikan, antara kaum elit nasional dan kaum tradisional, dan kaum terdidik pada umumnya memiliki budaya modern metropolitan di bidang politik, gaya hidup, dan kekayaan material. Sementara itu, penduduk pedesaan dengan pola pertanian tradisional umumnya memiliki budaya tradisional yang menjalankan praktik hidup berdasarkan tradisi turun-temurun dan tolak ukur daerah masing-masing. Meskipun dalam masyarakat majemuk ada potensi timbulnya perbedaan sosial yang tajam di antara kelompok-kelompok sosial yang ada, tetapi bukan berarti bahwa di dalam masyarakat majemuk tidak bisa terjadi proses integrasi. Hal tersebut kembali kepada diri masing-masing, di mana kita harus menanamkan dalam diri kita serta memiliki kesadaran yang tinggi atas pentingnya proses integrasi terhadap orang-orang di sekitar kita di dalam lingkungan masyarakat.